Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Resume dengan saya narator yang akan membahas komik-komik menarik di channel ini. Seperti biasanya, sebuah komik menceritakan beberapa cerita yang menarik dan unik untuk dibaca. Akan tetapi kebanyakan dari mereka kurang memiliki alur cerita yang mantap serta art yang bagus. Dan komik seperti itu biasanya sangat sulit ditemukan karena tertumpuk oleh komik-komik yang baru liris ke permukaan. Oleh sebab itu, di video kali ini Jimmy akan merangkum beberapa komik unik seperti yang dijanjikan di video sebelumnya. Akan tetapi, sebelum kita mulai pembahasannya, silahkan di subscribe terlebih dahulu, bantu channel ini untuk dikembangkan dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Oke, jadi langsung aja follow ya. Oke, jadi sekarang kita bahas 5 komik manga isekai reinkarnasi monster overpower versi Jimmy. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja pembahasannya. Tensei Goblin Dakedo Shitsumonaru menceritakan tentang seseorang pekerja bernama Yagami. Dia adalah orang yang sangat baik dengan juniornya, dan dimana ia juga membantu menggantikan kerjaannya. Sepulang kerjaan tersebut, Yagami bertemu dengan junior dan pacarnya yang berterima kasih atas bantuannya dengan menggantikan pekerjaannya saat itu dan membelikannya sebuah makanan. Namun di saat Yagami berpaling, nampak anak kecil yang hampir ditabrak truk. Spontan Yagami menyelamatkan anak kecil tersebut dan berakhir terluka parah, dan akhir hayatnya terdapat suara penelusuran yang mencari tahu apa yang diinginkan Yagami. Setelah meninggalkan kepedihan pada sekitarnya, Yagami pun telah tiada. Terbangun di sebuah tempat yang berbeda, Yagami terkejut karena dirinya berubah menjadi seekor goblin. Setelah tahu dirinya bereinkarnasi menjadi goblin, ia pun pingsan karena terkejut. Dan kita dihadapkan 1 bulan telah berlalu. Sekarang Yagami sudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, dan ia juga bisa mewarisi skill dari goblin yang sudah mati. Saat ini Yagami pergi ke hutan untuk jalan-jalan, dan ia bertemu dengan seorang demon yang sedang sekarat. Yang ternyata demon itu merupakan Raja Iblis. Walau begitu, Yagami tetap berusaha menyembuhkannya. Akan tetapi usaha tersebut tidaklah berhasil. Dia tidak dapat menyembuhkan Raja Iblis tersebut. Setelah berbincang-bincang, Raja Iblis pun menanyakan skill Yagami dan memutuskan untuk mewarisi skill yang ia miliki dan menginginkan Yagami sebagai penerus Raja Iblis karena sebentar lagi ia akan tiada karena lukanya tersebut. Yagami pun menerimanya dengan akan memanfaatkan skill tersebut semaksimal mungkin. Sekarang tujuan Yagami adalah membantu kaum goblin untuk hidup bahagia dikarenakan masa hidup goblin cuma 3 hari. Sekilas cerita ini mengingatkan kita dengan Rimuru Tempest dan bahkan hampir mirip dari konsep ceritanya. Walau begitu, komik ini terbilang seru dan bagus untuk kalian baca. Karena aku tidak bisa spoiler banyak, silahkan kalian langsung OTW ke tempatnya. Heartwarming Meals with Martha Fenrir berlatar belakang sebuah hutan di dekat wilayah kerajaan Elanslildo. Di tempat tersebut terdapat seekor Fenrir yang sedang mencari mangsa. Nah, Fenrir ini adalah sebuah hewan mitologi yang pasti sering kalian dengar. Akan tetapi ia bertemu dengan MC kita yang masih bayi. Karena Fenrir tersebut adalah seorang betina dan juga seorang ibu, ia memutuskan untuk merawat sang MC kita. MC kita ini rupanya adalah anak dari seorang penguasa. Karena rumornya anak kembar akan membawa bencana di sekitarnya. Oleh sebab itu sang MC dibuang dari tempatnya dan dijauhkan dari ibunya. Oleh sebab itu sang Fenrir akan merawatnya dan juga memberikannya nama yang sama seperti anaknya yang sudah tiada. Kini kita mengetahui nama MC kita kali ini adalah Rude, dan sang Fenrir yang menjadi ibu dari MC bernama Rudia. Kehidupan mereka berdua terus berlanjut sampailah kita kepada Rude yang sudah memasuki masa kanak-kanak. Rudy diajarkan kemampuan cara berburu dan juga memasak. Kehidupan mereka berdua sama layaknya seperti keluarga bahagia pada umumnya.
Mungkin bagi kalian komik ini terkesan seperti alur cerita yang tenang, tapi jangan sangka rupanya komik ini mengandung banyak misteri dan juga perjalanan yang seru di dalamnya. Suterareta Tensai Kenza. Komik ketiga ini adalah requestan dari salah satu subscriber di channel Regime yang katanya sudah lama mencari komik yang ini. Menceritakan seorang MC yang dibuang waktu saat masih bayi oleh keluarganya dan berakhir di sebuah tempat yang bernama Hutan Iblis. Di tempat itu muncullah sesosok goblin yang akan mendekatinya. Walau MC sudah panik, rupanya ia tidak diserang oleh goblin tersebut dan malah dibawa ke tempat para goblin tinggal yang bernama Desa Della Rosa. 5 tahun kemudian, kini kita mengetahui nama asli MC adalah Balamus. Ia sekarang sudah terbiasa tinggal dengan para goblin di sekitarnya, dan juga para goblin sudah menganggapnya sebagai keluarga sendiri. Walau begitu, Balamus berbeda dari yang lainnya karena dia adalah seorang mage yang memiliki kekuatan berbeda dari para goblin, dan dia juga merupakan seorang manusia. Akan tetapi sekarang ia memutuskan untuk melindungi desa para goblin tersebut dan orang-orangnya, dan dengan berlatih ia akan semakin kuat dan membantu para goblin. Cerita kedepannya akan semakin seru dan juga para goblin akan mulai berevolusi seperti di dalam game, dan akan ada banyak pertarungan yang menarik yang membuat komik ini sangat seru untuk dibaca. S-Rank Monster no Behemoths. Mulai dari sini kalian semua akan merasakan perubahan genre yang jadinya tenang akan menjadi yang sesuatu. Jadi ya, siap-siap simak dengan baik alur ceritanya. Bertempatkan di sebuah kota labirin dan kita akan memulai cerita dari sosok yang berada di dalam Dungeon. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya sesosok monster yang sangat ganas, yang memiliki kumis, cakar, dan juga taring. Apakah itu? Yap, itu adalah seekor kucing. Rupanya MC kita berubah menjadi kucing kecil yang lucu. Dulunya ia adalah seorang kesatria di suatu kerajaan dan kini ia tersesat di dalam sebuah dungeon. Dan mengetahui rupanya sosok dirinya yang sekarang adalah seekor monster rank S yang sering disebut juga behemoth atau raksasa binatang. Seperti wujudnya yang bisa kalian lihat di episode selanjutnya, ya seperti ini. Oleh sebab itu, MC kita leveling dan banyak mendapatkan skill yang unik. Dan dimana ia berhadapan dengan sang naga. Karena berhadapan dengan seekor naga, ia pun terluka parah. Akan tetapi, ia berhasil diselamatkan oleh sang elf yang sangat my type. Wow. Elf tersebut merawat sang MC dengan penuh perhatian. Awas matanya. Karena perilaku tersebut, sang MC menerima kondisinya dan akan melindungi orang yang merawatnya. Untuk komik ini, kita disajikan alur cerita yang unik dan gambar komik yang sangat khas yang membuat kalian betah membacanya. Dan oleh karena itu, saya juga susah untuk menceritakan alur ceritanya karena banyak gambar yang seperti ini. Alurnya sendiri bisa dibilang sangat seru dan juga menegangkan. Walau agak sedikit kecewa karena MC kita masih belum bisa menjadi manusia kembali. Monster. Di suatu tempat atau bisa kita bilang flashback ingatan MC kita saat di masa lalu. MC kita ini bernama Tomokui Kanata. Ia sedang membawa temannya yang sedang mabuk. Akan tetapi ia diikuti oleh seseorang. Orang tersebut bernama Aoi yang merupakan seorang penguntit. Akan tetapi MC kita ini sudah menganggapnya sebagai adiknya sendiri karena ia sudah mengenal lama Aoi, sampai dimana ia langsung ditikam dan dibunuh secara sadis tanpa alasan yang jelas, dan MC kita pun tewas di tempat. Tersadar dalam kondisi yang tidak diketahui, MC kita hanya bisa melihat kondisi sekitarnya dan tidak dapat bergerak sama sekali.
sampai di mana ia mengetahui bahwa dirinya telah menjadi goblin. Dan MC kita ini sekarang bernama Goblin Row. Mungkin kalian berpikir bahwa goblin di camp ini sama seperti komik-komik sebelumnya, tapi nyatanya tidak. Di sini kita juga diperlihatkan watak asli para goblin. Mungkin kalian pernah nonton Goblin Slayer? Nah, ini versi lebih rendahnya atau paling rendah ya. Oke, sekarang memasuki hari berburu. MC kita sadar akan sistem kedudukan di tempat itu, yang dimana goblin yang lebih kuat akan berkuasa. Untuk itu dimulailah usaha MC kita ini untuk memperbaiki para goblin, dimulai dari tata krama yang baik dan kepemimpinan serta usaha dalam evolusi. MC kita ini memiliki berbagai skill yang unik dengan cara memakan tubuh korbannya dan juga dapat memakan segalanya. Oleh sebab itu, MC kita ini akan berevolusi seiring perjalanan. Dan karena sekarang MC kita masih lemah, ia harus bersusah payah dalam meningkatkan dirinya serta kawan-kawan kepercayaannya dan menjadikannya seorang pemimpin. Yang pastinya kalian akan merasakan sensasi petualangan dan alur cerita yang seru beda dengan yang lain. Oleh sebab itu, Jime cuma bisa memberikan sedikit pembahasan di setiap komik ini. Jika kalian mau lebih lengkapnya, bisa kalian lihat di sosial media Jime atau TikTok ya. Oke, semoga itu bisa membantu kalian menemukan komik yang seru, dan pastikan kalian baca komik tersebut dan lihat perkembangan alur ceritanya. Itu dia pembahasan 5 komik manga isekai reinkarnasi monster overpower versi Jime. Jangan lupa dukung terus, subscribe, dan ikuti sosial media Jime. Bisa komen kalau kalian bingung cari komik yang ingin kalian baca. Oke, sampai jumpa lagi. See you next time. Bye bye.